Sudah tahu dampak merusak dari gegenpressing yang dianut oleh Jurgen Klopp? Lihat saja 7 contoh bekas pemain Liverpool ini seluruhnya tampil mengecewakan di klub barunya masing-masing. Tahu nggak kenapa? Kelelahan, letih luar biasa, cedera, dan mental yang butuh istirahat. Kasus Sadio Mane di Bayern Munchen. Sang pemain Senegal pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen pada musim panas 2022, sebuah langkah transfer mengejutkan pada waktu itu. Kini setelah 27 kali turun bagi di Rotten, 5 kali sebagai pengganti di semua kompetisi, kekecewaan mulai muncul di kalangan manajemen Bayern. Sadio Mane tidak sehebat yang mereka bayangkan semula. 11 gol saja di semua kompetisi, 6 di Bundesliga, 3 di Liga Champions, dan sisanya masing-masing 1 di DFB Pokal, serta Piala Super Jerman. Pada sesi-sesi latihan dan laga real, Sadio Mane dilaporkan mengalami kalah duel, berlari lambat, tidak meledak atau sekencang dulu. Untuk mengatasi usianya yang sudah mencapai 30 tahun, Mane sering berdiri terlalu ke depan dan sebagai akibatnya dia sering terperangkap offside. Ketidakmampuan Sadio Mane mengulangi performa hebatnya di Liverpool sudah menghasilkan korban. Julian Nagelsmann dianggap bertanggung jawab dalam kegagalan menampilkan yang terbaik dari Mane, pemain mahal di Rotten. Sang pelatih muda itu dipecat dari posisinya dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Apakah Sadio Mane memang tidak lagi hebat seperti dulu atau ada alasan lain? Untuk itu kita harus melihat sejumlah pemain Liverpool lainnya dan mari kita mulai dari bekas pemain The Reds yang pindah ke klub-klub lain. Divock Origi dan Minamino disia-siakan di Milan dan Monaco. Divock Origi, semua penggemar Liverpool akan mengenal nama ini yang kerap kali bertindak sebagai pahlawan The Reds pada laga-laga yang sangat penting. Memilih pindah ke AC Milan pada 2022 pertengahan, tetapi coba lihat perlakuan tim Italia itu pada sang pemain Belgia. Cuma diturunkan sebagai starter 6 kali. Sisanya 13 kali sebagai pemain pengganti di Serie A, juga 5 kali sebagai pemain pengganti di Liga Champions. Takumi Minamino juga begitu. Turun 7 kali sebagai starter, tetapi sejak pergantian tahun 2023 hanya main 2 kali saja sebagai starter. Mengapa? Salah satu jawaban yang paling mungkin adalah karena mereka tidak bisa tampil sebaik dulu. Wijnaldum dan Shaqiri juga sama. Georginio Wijnaldum bukan pilihan utama di PSG usai bergabung dengan klub raksasa Prancis itu pada 2021 setelah merasa kecewa kurang mendapatkan pengakuan di Anfield. Wijnaldum kemudian dipinjamkan ke Roma sebelum absen lama karena mengalami retak di kakinya, tetapi kini sudah kembali pulih dan sudah 7 kali tampil di Serie A, hanya 4 kali sebagai starter. Xherdan Shaqiri keluar dari Liverpool pada tahun yang sama, 2021 bergabung ke Lyon, tetapi tidak bertahan lama dan kini merumput di Chicago Fire di Amerika Serikat. Kelima pemain ini memperlihatkan hal yang sama. Bukan lagi menjadi pemain utama di klub barunya, bukan andalan klub barunya masing-masing. Tidak seperti saat mereka menjadi pemain utama di Liverpool. Kasus-kasus lainnya, Ryan Brewster dan Ki-Jana Hoever juga gagal tampil selayaknya di klub baru mereka masing-masing. Brewster hanya tampil 5 kali sebagai starter bagi Sheffield United, 11 kali sebagai pengganti. Sang penyerang 22 tahun itu merasakan 1 gol dan menyumbangkan 1 assist sejauh ini. Ki-Jana Hoever gagal mencetak 1 pun gol sejak melakukan transfer dari Liverpool ke Wolves pada tahun 2020. Sempat dipinjamkan ke PSV Eindhoven di Belanda sebelum dipinjamkan ke Stoke City di divisi Championship di Inggris pada tahun 2023 ini. Baru di Stoke City, Ki-Jana Hoever berhasil menemukan gawang lawan dengan 3 gol dari 8 penampilan sejauh ini. Emre Can, Dejan Lovren, Adam Lallana, Danny Ings, Simon Mignolet, Dominic Solanke, Marco Grujic, dan Lucas Leiva yang baru saja pensiun gagal tampil sebaik seperti di Liverpool. Sekali lagi hal ini memperlihatkan kelelahan akut dari periode yang mereka alami di bawah Jurgen Klopp. Apa sih gegenpressing? Gegenpressing merupakan usaha untuk memulihkan bola sesegera mungkin setelah kehilangan si bundar. Kalau bisa, gegenpressing ini dilakukan di setengah lapangan lawan agar memperbesar peluang gol dan memperlama dominasi bola.
Gegenpressing mengasumsikan adanya fisik yang kuat karena pemain harus bergerak cepat dan sesegera mungkin saat bola beralih kepemilikan ke lawan. Pengambil alihan bola harus dilakukan saat si bundar masih berada di setengah lapangan lawan. Jika dipraktekkan secara benar, maka hal itu memperbesar peluang sukses mencetak gol. Namun di saat yang sama, di sini pula lah kelemahan gegenpressing. Begitu pemain semakin tua, lelah, mengalami keletihan mental, maka segalanya hancur berantakan. Gegenpressing Jurgen Klopp sudah ada sejak 2015. Contoh paling real adalah skuad Liverpool sendiri. Jelas terlihat bahwa para pemain kelelahan, kurang tidur, kurang istirahat, lelah fisik dan mental karena Jurgen Klopp sudah menerapkan gegenpressing sejak dia mengambil alih posisi pelatih kepala di Anfield pada tahun 2015. Puncaknya terjadi pada 2022, pada akhir musim ketika dia menekan skuadnya untuk mengejar 4 trofi sekaligus di Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga atau Carabao Cup. Reds pada akhirnya hanya menjadi juara pada 2 kompetisi piala domestik, kalah di final Liga Champions melawan Real Madrid dan kalah pada pekan-pekan terakhir perlombaan meraih trofi Premier League melawan Manchester City. Coba lihat situasi saat ini, Liverpool berubah dari tim yang mengejar 4 trofi sekaligus pada satu musim silam 2021-22 menjadi tim papan tengah di Liga Inggris yang kelelahan pada 2022-23. Bukan hanya fisik tetapi juga mental. Hal yang sama jika Anda ingat juga terjadi pada Leeds United, mengalami burnout yang sama pada akhir periode Marcelo Bielsa. Sama seperti Jurgen Klopp, Marcelo Bielsa juga menerapkan permainan menekan secara intens di setengah lapangan lawan. Cuma satu musim saja hal itu berhasil dilakukannya di Leeds United. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar dan klik juga like, subscribe, serta tendang loncengnya.